Sahabat, selain membaca koran bersama, pada tiap kunjungan tim Radar On School juga diadakan pula kelas jurnalistik, di mana pada kelas yang dipandu narasumber berpengalaman dari tim Radar Banten tersebut, para peserta dapat mempelajari tentang bagaimana cara penulisan serta nilai-nilai peristiwa yang dapat diangkat menjadi sebuah berita. Sikap itu paling terpenting. Kalau dalam jurnalistik itu paling terpenting adalah sikap. Walaupun misalnya dia nggak nyambung sama adik-adik, kok ada sikap segala macam sih. Kalau sudah terjun dalam media jurnalistik, dalam media, di sana ada kode etik yang mengatur segala sesuatu aktivitas penulis itu sendiri. Maka etika itu paling yang terpenting. Yang kedua, keilmuan. Yang pertama, menulis itu sudah pasti. Nah, bagi adik-adik semuanya ini yang paling pertama adalah bagaimana teman-teman ini hobi menulis dulu. Nah, walaupun 3 dasar itu juga dimiliki oleh adik-adik semuanya, akan tetapi kalau tidak dalam bentuk praktek, tidak dipraktekkan, mustahil bisa menulis berita. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya kuliah di Bahasa Indonesia. Di sekolah saya belajar, mungkin hampir setiap hari saya belajar menulis, atau belajar membuat berita juga hampir setiap hari. Teori mungkin sedikit-sedikit juga paham. Akan tetapi, ketika masuk Radar Banten, tetap dari nol, Pak atau Bu. Saya dari nol belajar menulis. Nah, ini yang paling penting adalah praktek. Ada yang bisa nunjukin nggak adik-adik? Mana hasil praktek jurnalistik adik-adik di sekolah? Fungsi berita itu ada apa saja sih? Ya, informasi, edukasi, terus hiburan. Nah, 3 poin itu yang paling kriteria masuk dalam sebuah berita. Nah, di dalamnya itu harus ada dikuatkan kembali oleh idealisme penulis. Nah, idealisme penulis ini didasari oleh 2 dasar, yaitu harus apa? Independen. Kemudian netral boleh nggak kira-kira? Harus netral, harus independen. Kalau netral, bisa kemungkinan dia tidak ada keterpihakan, nggak kemana-mana, nggak diam aja sendiri. Itu netral. Berarti nulis juga enggak. Nah, dasar utamanya adalah independen. Ada independensi secara etis, ada independensi secara organisatoris. Nah, independensi secara organisatoris, dia memang harus benar-benar netral menjaga lembaga itu sendiri, terutama khususnya lembaga mading. Itu harus dijaga benar itu, idealismenya. Namanya harus dijaga baik, karyanya juga harus bagus. Orang juga pembaca harus tergiur dari hasil karya-karya yang disampaikan di situ. Nah, kemudian independensi secara etis. Nah, di sana teman-teman ada keterpihakan. Kenapa ada keterpihakan? Maka itu harus dilaksanakan. Karena dasarnya keterpihakan secara etis adalah keterpihakan kepada yang fakta-fakta benar. Sekalipun Bapak kepala sekolah yang salah, kenapa tidak kalian tulis? Apa yang kemudian menjadi ketimpangan-ketimpangan di sekolah ini? Misalkan biayanya misalkan terlalu mahal dibanding sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Itu boleh dikritisi, tulis, nggak disoal. Itu dilindungi undang-undang dan segala macam. Nah, itu artinya ada keterpihakan kepada yang benar. Kecuali penulisnya bohong. Nah, itu nanti hukumannya nanti di akhirat itu. Contoh misalkan pernah nulisik nggak adik-adik? Ada nggak sih ketimpangan di sekolah ini? Misalkan WC-nya kok, atau misalkan nggak ada WC sekalipun.
atau nggak keurus. Terus kegiatan mahasiswanya misalkan misalkan kurang dorongan, itu bisa dikritisi lewat tulisan. Saya yakin kalau adik-adik kan nggak bisa mampu menyampaikan langsung ke kepala sekolah kan, kalau ditulis bisa. Cukup mading yang nulis, yang sumbernya siapa, tanya misalkan yang lain. Kalau misalkan nggak mampu dia untuk mengungkapkan atau takut, bisa disembunyikan nama narasumber juga nggak jadi soal. Yang penting asal siswa sekolah ini. Selagi itu untuk kepentingan kemajuan di sekolah ini, itu tidak jadi soal. Sahabat, setelah di awal acara kita disambut dengan penampilan band, sekarang saatnya kita saksikan suguhan pertunjukan tari merak berpasangan yang diiringi tim karawitan SMA 6 Pandeglang. Selain tari merak, pada kegiatan hari ini ditampilkan pula eskul rohis yang juga menjadi salah satu eskul unggulan di SMA 6 Pandeglang. Sahabat, selain membaca koran bersama, pada tiap kunjungan tim Radar On School juga diadakan pula kelas jurnalistik, di mana pada kelas yang dipandu narasumber berpengalaman dari tim Radar Banten tersebut, para peserta dapat mempelajari tentang bagaimana cara penulisan serta nilai-nilai peristiwa yang dapat diangkat menjadi sebuah berita. Sikap itu paling terpenting. Kalau dalam jurnalistik itu paling terpenting adalah sikap. Walaupun misalnya dia nggak nyambung sama adik-adik, kok ada sikap segala macam sih. Kalau sudah terjun dalam media jurnalis, dalam media, di sana ada kode etik yang mengatur segala sesuatu aktivitas penulis itu sendiri. Maka etika itu paling yang terpenting. Yang kedua, keilmuan. Yang pertama, menulis itu sudah pasti. Nah, bagi adik-adik semuanya ini, yang paling pertama adalah bagaimana teman-teman ini hobi menulis dulu. Nah, walaupun 3 dasar itu juga dimiliki oleh adik-adik semuanya, akan tetapi kalau tidak dalam bentuk praktek, tidak dipraktekkan, mustahil bisa menulis berita. Sahabat, selain membaca koran bersama, pada tiap kunjungan tim Radar On School juga diadakan pula kelas jurnalistik, di mana pada kelas yang dipandu narasumber berpengalaman dari tim Radar Banten tersebut, para peserta dapat mempelajari tentang bagaimana cara penulisan serta nilai-nilai peristiwa yang dapat diangkat menjadi sebuah berita. Sikap itu paling terpenting. Kalau dalam jurnalistik itu paling terpenting adalah sikap.
Walaupun misalnya dia nggak nyambung sama adik-adik, kok ada sikap segala macam sih. Kalau sudah terjun dalam media jurnalis, dalam media, di sana ada kode etik yang mengatur segala sesuatu aktivitas penulis itu sendiri. Maka etika itu paling yang terpenting. Yang kedua, keilmuan. Yang pertama, menulis itu sudah pasti. Nah, bagi adik-adik semuanya ini yang paling pertama adalah bagaimana teman-teman ini hobi menulis dulu. Nah, walaupun 3 dasar itu juga dimiliki oleh adik-adik semuanya, akan tetapi kalau tidak dalam bentuk praktek, tidak dipraktekkan, mustahil.